VOA This Morning. Selamat pagi para pendengar VOA Indonesia. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Nah pendengar, suasana pilkada nampaknya semakin memanas ya di Indonesia. Hari ini kan hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah ke KPU nih. Gimana di tempat pendengar? Apakah sudah ada calon yang fix atau masih akan ada yang mendaftar hari ini? Cukup menarik ya kalau kita melihat dinamika politik baru-baru ini. Baiklah pendengar, dalam VOA This Morning edisi Kamis 29 Agustus 2024, sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk tentunya Indonesia, sudah redaksi VOA siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Amerika Serikat masih akan mewarisi masalah dalam mengatasi ketegangan di Timur Tengah, meski jika kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas tercapai. The Vice President and the President have supported U.S. military assistance to Israel. Sebanyak hampir 46.000 kasus PHK sudah terjadi di Indonesia sejak Januari tahun ini. Tiap bulan ini kami melihat tren ya, rata-rata ya sekitar 3.500 sampai 4.200 lah kenaikan dari PHK tersebut. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui berbagai kanal media sosial VOA maupun platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres tiba di Timor Leste pada Rabu 28 Agustus untuk menghadiri perayaan menjelang peringatan 25 tahun referendum dan kemerdekaan negara itu. Nos 25 anos que decorreram desde a consulta popular, Timor-Leste foi tomando medidas consistentes e movendo montanhas para criar uma sociedade que responda. Dalam 25 tahun sejak referendum, Timor Leste telah mengambil langkah-langkah yang konsisten dan bekerja keras untuk menciptakan masyarakat yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Negara Anda mungkin tidak memiliki wilayah yang luas, tetapi telah mampu menghadapi sejumlah tantangan terbesar dalam era kita, kata Guterres. Selama kunjungannya, Guterres ditemui dengan hangat, disambut anak-anak berpakaian adat dan sorak-sorai antusias mereka di jalan-jalan di ibu kota Dili. Guterres mengadakan pertemuan dengan Presiden Jose Ramos Horta di Istana Kepresidenan, di mana mereka membahas tantangan yang sedang berlangsung dan perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi iklim. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu 28 Agustus dengan suara bulat sepakat untuk memperpanjang misi penjaga perdamaian yang telah berlangsung lama di Lebanon selama 1 tahun ke depan. Namun Amerika Serikat mengatakan bahwa perubahan harus dilakukan pada mandat operasi tersebut di masa mendatang. Pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL yang dibentuk pada 1978 berpatroli di perbatasan selatan Lebanon dengan Israel. Mandat untuk operasi tersebut diperbarui setiap tahun dan otorisasinya saat ini akan berakhir pada Sabtu 31 Agustus. التصويت اليوم وبالإجماع له دليل دامغ على اهتمام المجتمع الدولي بلبنان وهو رسالة واضحة. Suara bulat hari ini adalah bukti perhatian masyarakat internasional terhadap Lebanon. Ini adalah pesan yang jelas dari Dewan yang terhormat yang mendukung stabilitas dan gencatan senjata. Ini adalah isyarat harapan bagi semua warga Lebanon yang menolak perang, kekerasan, dan kehancuran, warga Lebanon yang ingin memberi kesempatan pada perdamaian, kata Wakil Duta Besar Lebanon untuk PBB, Hadi Hasim kepada Dewan. Pemungutan suara oleh Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang itu dilakukan beberapa hari setelah kelompok militan Lebanon Hizbullah dan militer Israel terlibat dalam salah satu baku tembak paling sengit di antara mereka selama 10 bulan terakhir, di tengah kekhawatiran bahwa perang Israel di Gaza akan menjadi konflik regional yang lebih luas. The Voice of America, VOA. Para pejabat tinggi Amerika Serikat dan Tiongkok pada Rabu membahas rencana pembicaraan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping dalam beberapa pekan ke depan, meskipun keduanya saling memperingatkan terkait ketegangan regional. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan melakukan perjalanan yang jarang dilakukan ke Beijing untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi beberapa hari setelah Tiongkok terlibat dalam pertikaian keamanan
dengan sekutu Amerika yaitu Jepang dan Filipina. Gedung Putih mengatakan kedua belah pihak merencanakan panggilan telepon tingkat pemimpin dalam beberapa pekan mendatang bersamaan dengan pembicaraan antara komandan militer senior. Ini akan menjadi panggilan telepon kedua Biden dan Xi sejak pertemuan puncak pemecah kebekuan di California tahun lalu yang ditujukan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara adidaya yang terletak di sisi perlawanan Pasifik itu. Mereka terakhir berbicara pada April dalam percakapan 2 jam di mana mereka berselisih tentang pembatasan perdagangan pada teknologi dan Taiwan. Mesir mengirimkan bantuan militer pertamanya ke Somalia dalam lebih dari 4 dekade pada Selasa, kata 3 sumber diplomatik dan pemerintah Somalia. Sebuah langkah yang kemungkinan akan memperdalam ketegangan antara kedua negara itu dengan Ethiopia. Hubungan Mesir dan Somalia semakin dekat tahun ini setelah Ethiopia menandatangani kesepakatan awal dengan Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia. Ethiopia ingin menyewa kawasan pesisir Somaliland dengan imbalan kemungkinan pengakuan kemerdekaan dari Somalia. Somalia menyebut kesepakatan itu sebagai serangan terhadap kedaulatannya dan mengatakan akan memblokirnya dengan segala cara yang diperlukan. Mesir yang berselisih dengan Ethiopia selama bertahun-tahun karena pembangunan bendungan air besar di hulu sungai Nil oleh negara itu telah mengecam kesepakatan Somaliland. Mesir menandatangani fakta keamanan dengan Somalia awal bulan ini. Pendengar, pemerintah Amerika Serikat masih akan mewarisi masalah dalam mengatasi ketegangan di Timur Tengah, meski jika nantinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas terwujud. Wartawan VOA, Patsy Widakuswara melihat kebijakan yang mungkin akan diambil pemerintahan Kamala Harris jika kelak ia memenangkan Pilpres November nanti. Dibacakan oleh Eva Mazrieva. Pendengar, serangan Israel yang menelan korban jiwa kembali terjadi di sebuah kamp pengungsi di Gaza ketika sejumlah perunding sedang berusaha mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan imbalan pembebasan lebih banyak sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Salah seorang sandera, Farhan Al-Qadi, berhasil dibebaskan Selasa lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi ucapan selamat kepadanya. Selamat tiba kembali di tanah air, Farhan Al-Qadi. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada tentara Israel dan Shin Bet atas keberhasilan sebuah operasi penyelamatan lagi. Kami akan terus bekerja tanpa lelah untuk memulangkan seluruh sandera. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris juga menggarisbawahi hal ini saat ia menerima nominasi sebagai calon presiden Partai Demokrat minggu lalu. President Biden and I are working to end this war. Saya dan Presiden Biden sedang berupaya keras mengakhiri perang ini sehingga Israel aman, ujar Kamala. Para sandera dapat dibebaskan, penderitaan di Gaza berakhir dan rakyat Palestina dapat mewujudkan hak-hak mereka atas martabat, keamanan, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di luar masa jabatannya sebagai wakil presiden, Harris tidak memiliki latar belakang kebijakan luar negeri apapun. Philip Gordon menjadi penasihat keamanan nasionalnya. Gordon selama ini bekerja di bawah pemerintahan Partai Demokrat termasuk di era pemerintahan Bill Clinton, Barack Obama, dan Joe Biden. Hal ini menandakan kesinambungan dengan pemerintahan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk dalam hal dukungan militer untuk Israel. Sesuatu yang ditegaskan kembali oleh mantan penasihat keamanan nasionalnya, Hallie Soifer, yang kini menjadi Presiden Jewish Democratic Council of America. The Vice President and the President have supported U.S. military assistance to Israel. Wakil Presiden Kamala Harris dan Presiden Joe Biden telah memberikan dukungan bantuan militer kepada Israel, ujar Hallie. Tidak saja berdasarkan perjanjian yang kita miliki saat ini, tapi juga peningkatan bantuan yang diberikan tahun ini karena kebutuhan keamanan Israel, tambahnya. Bantuan ini tetap disalurkan meskipun ada tuntutan keras dari warga Muslim Amerika dan keturunan Arab di Amerika dan juga dari kelompok progresif dan muda di Partai Demokrat agar pemerintah melakukan embargo penjualan senjata api ke Israel. Pada saat yang sama, Kamala juga menyampaikan lebih banyak simpati kepada warga Palestina yang menderita. Analis politik di Bar Ilan University, Jonathan Reinhold, mengatakan, We can't learn a lot from what she says. Because what she says now is directed to winning an election. Kita tidak bisa belajar banyak dari apa yang dia katakan karena apa yang dia katakan sekarang ditujukan untuk memenangkan pemilu dan menjaga persatuan Partai Demokrat.
Dan karena Partai Demokrat terbagi antara mereka yang lebih bersimpati pada Israel dan mereka yang lebih bersimpati pada Palestina secara merata, maka pada dasarnya Kamala harus mengatakan hal yang biasa-biasa saja, kata-kata hampa, dan itulah yang telah dia lakukan. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. KTT Kerjasama Tiongkok Afrika atau VOCAC akan segera digelar. Salah satu topik yang diperkirakan akan mendominasi konferensi tersebut adalah terkait dengan potensi pasar baru bagi Tiongkok. Ketika negara-negara barat telah membatasi impor produk teknologi hijau asal negeri tirai bambu itu, mereka pun berupaya mencari pasar baru. Reporter VOA, Kate Bartlett, berbicara dengan sejumlah analis mengenai KTT tersebut, dibacakan oleh Puspita Sariwati. KTT VOCAC diadakan setiap 3 tahun. KTT tahun ini adalah yang pertama sejak Tiongkok dibuka kembali setelah pandemi dan mengalami kelambanan ekonomi. Pertemuan para pemimpin itu juga berlangsung di tengah meningkatnya persaingan geopolitik antara Beijing dan negara-negara barat. Analis di China Global South Project, Cliff Mboya yang berpusat di Pretoria mengatakan, ketika persaingan kekuatan dunia semakin hebat dan kita melihat kesenjangan yang meluas antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara barat, kami memperkirakan dalam forum ini Tiongkok berusaha dan mengkonsolidasikan aliansi ideologis dan politiknya dengan benua ini. Para pejabat Tiongkok berjanji energi hijau akan menjadi salah satu topik diskusi pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing mulai 4 September. Tiongkok adalah produsen panel surya terbesar di dunia dan tahun ini menyumbang 3/4 dari investasi dunia dalam keseluruhan manufaktur teknologi ramah lingkungan menurut data Badan Energi Internasional. Namun, Tiongkok memproduksi secara berlebihan dan kini menghadapi ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan atas melimpahnya produk itu. Amerika dan Uni Eropa yang ingin melindungi manufaktur dan lapangan pekerjaan mereka telah menerapkan kebijakan dagang yang bersifat melindungi dan menaikkan tarif atas produk-produk dari Tiongkok termasuk kendaraan listrik, panel surya, dan mineral penting. Mboya menambahkan, kami melihat produk Tiongkok semakin dibatasi di Amerika Serikat dan Eropa. Saya percaya Tiongkok akan mencari pasar alternatif di Afrika. Sebagai imbalannya, para pemimpin Afrika berupaya mengurangi ketidakseimbangan perdagangan yang sudah berlangsung lama agar Tiongkok mengambil lebih banyak ekspor mereka. Peneliti di Pusat Studi Strategis Afrika di Washington DC, Paul Nantulia, menjelaskan Tiongkok juga mendapat manfaat yang sangat besar. Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi hijau misalnya, teknologi yang dipasarkan ke negara-negara Afrika yang harus dibeli oleh negara-negara Afrika, baik melalui pembiayaan pinjaman atau langsung melalui entitas perdagangan, itulah salah satu manfaat yang diperoleh Tiongkok. Sejak pandemi, Tiongkok mengalihkan prioritas proyek pembangunan prasarana dunianya. Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI ke apa yang disebut BRI Ramah Lingkungan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja mencatat adanya tren pemutusan hubungan kerja sejak awal tahun ini. Apa saja faktor yang mendorong tren peningkatan ini? Untuk selengkapnya kita dengarkan laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan jumlah PHK pada 2024 mencapai 45.969 per 26 Agustus. Jadi memang tiap bulan ini kami melihat tren ya, mulai dari katakanlah Januari, Februari, kemudian Februari, Maret, kemudian Maret, April, kemudian April, Mei, rata-rata ya sekitar 3.500 sampai 4.200 lah kenaikan dari
PHK tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat, dan umumnya menerpa sektor manufaktur atau industri pengolahan. Pihak Kementerian Tenaga Kerja, kata Anwar, selalu melakukan mediasi dengan perusahaan agar PHK tidak terjadi. Namun ketika PHK tidak terhindarkan, menurutnya pemerintah selalu berupaya agar para karyawan yang kehilangan pekerjaannya tersebut memperoleh hak-haknya. Anwar mengungkapkan pihak Kemenaker melakukan beberapa langkah agar masyarakat yang terkena PHK dapat kembali mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dengan memperkuat sistem informasi kerja. Kemenaker katanya juga beberapa waktu lalu menyelenggarakan job fair nasional yang bertajuk Nakerfest dengan mengumpulkan 225 perusahaan yang menyediakan 178.000 lowongan pekerjaan. Dari sisi kebijakan, pihaknya juga mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan baru, yakni jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Menurut Anwar, JKP bisa menjadi pelampung bagi mereka yang terkena PHK. JKP menyediakan uang tunai sebesar 45% dari gaji terakhir selama 3 bulan pertama setelah di PHK dan 25% dari gaji terakhir pada 3 bulan berikutnya. Ekonom Indef Nailul Huda mengungkapkan badai PHK ini disebabkan karena adanya pelemahan industri manufaktur secara global yang mencontohkan perekonomian negara-negara besar yang menjadi pasar ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang sedang melemah. Tantangan dari sisi pasar domestik juga tidak kalah berat. Gempuran barang-barang impor dari Tiongkok dengan harga yang sangat miring menyebabkan produsen dalam negeri tidak sanggup bersaing. Hal ini katanya juga diperparah dengan tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah. Artinya adalah dari sisi ekspornya kita ditekan karena permintaan global yang turun. Dari sisi domestiknya kita dipaksa untuk bersaing dengan barang yang lebih murah. Ini yang menyebabkan akhirnya produksi dari industri manufaktur, dari tekstil, kemudian dari petrokimia dan sebagainya itu mengalami penurunan permintaan dalam negeri. Ini akhirnya dihantam dari dua sisi, dari global maupun dari domestiknya. Agar badai PHK ini bisa segera mereda, Nailul menyarankan pemerintah untuk melakukan beberapa langkah termasuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk-produk impor. Misalnya dengan menerapkan bea masuk, tindakan pengamanan atau BMTP, dan bea masuk anti-dumping atau BMAD. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.